Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi dengan NIM B1B123213. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Praktik Manajemen SDM dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja di Kalangan Karyawan pada Sektor Pendidikan Tinggi. Langsung saja pada pembahasannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau SDM memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi, termasuk di sektor pendidikan tinggi. Kualitas pengelolaan sumber daya manusia akan mempengaruhi produktivitas, motivasi, serta kenyamanan kerja karyawan. Dalam institusi pendidikan tinggi, kepuasan kerja menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan langsung dengan kinerja dosen maupun staf administrasi. Jika karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya, maka mereka cenderung bekerja lebih optimal, loyal terhadap institusi, dan memiliki motivasi yang tinggi. Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan. Yang pertama itu teori strategi Human Resource Management yang menjelaskan bahwa pengelolaan SDM harus selaras dengan tujuan organisasi. Yang kedua, model AMO atau Ability, Motivation, dan Opportunity yang menekankan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan kesempatan yang diberikan organisasi. Yang ketiga, teori kepuasan kerja, seperti hierarchy of needs dari Maslow dan two-factor teori dari Herbeck yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan seseorang dalam bekerja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei cross-seksional. Pada langkah pertama, peneliti menentukan desain penelitian untuk mengukur hubungan antara praktik MSDM dan kepuasan kerja karyawan. Langkah kedua adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian mencakup karyawan institusi pendidikan tinggi, sedangkan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria minimal telah bekerja selama 1 tahun. Langkah terakhir yaitu mengumpulkan data menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel. Yang pertama itu variabel independen adalah praktik MSDM yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta kompensasi dan tunjangan. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan kerja karyawan yang diukur melalui tingkat kepuasan terhadap lingkungan kerja, kesempatan pengembangan karir, dan kesejahteraan kerja. Selanjutnya ada hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 150 responden yang terdiri dari 45% staf akademik, 35% staf administrasi, dan 20% tenaga pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan kerja berada pada skor 3,8 dari 5,0. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan kerja berada pada kategori cukup baik. Selain itu, praktik pelatihan dan pengembangan memiliki korelasi tertinggi terhadap kepuasan kerja dengan nilai korelasi sebesar 0,72. Artinya, semakin baik pelatihan dan pengembangan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya itu temuan penelitian. Jadi, penelitian ini menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara praktik MSDM dengan kepuasan kerja karyawan. Beberapa faktor utama yang paling berpengaruh adalah kompensasi yang adil, pelatihan berkelanjutan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Karyawan yang merasa dihargai melalui sistem kompensasi yang baik dan memiliki kesempatan untuk berkembang cenderung memiliki motivasi serta loyalitas yang lebih tinggi terhadap institusi. Selanjutnya ada pembahasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dan menyatakan bahwa praktik MSDM yang efektif dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kompensasi yang adil menjadi faktor penting karena memberikan rasa penghargaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Selain itu, pelatihan dan pengembangan membantu meningkatkan kompetensi dan peluang karir.
Lingkungan kerja yang nyaman, komunikasi yang baik, dan adanya dukungan dari institusi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepuasan kerja. Selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan tinggi. Yang pertama itu, institusi perlu mengembangkan sistem kompensasi yang kompetitif dan transparan agar karyawan merasa dihargai. Kedua, pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan karir dosen maupun staf. Yang ketiga, komunikasi internal perlu ditingkatkan melalui evaluasi kinerja yang konstruktif dan pemberian umpan balik secara rutin. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas tadi, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa praktik MSDM yang efektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di sektor pendidikan tinggi. Faktor-faktor seperti kompensasi yang adil, pelatihan berkelanjutan, dan lingkungan kerja yang mendukung menjadi kunci utama dalam meningkatkan motivasi serta retensi karyawan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur MSDM khususnya pada konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.